Kami dari kelompok 4 Pendidikan Lingkungan Hidup akan menyampaikan program yang telah kami susun yang berjudul Forsa. Masing-masing dari Forsa ini yang pertama ada Lisa atau lihat sampah ambil, Mesa atau memilah sampah, Kirsa atau kirim sampah, dan yang terakhir adalah Mansa, manfaatkan sampah. Program atau gerakan yang pertama adalah Lisa atau lihat sampah ambil. Gerakan ini bertujuan untuk menyadarkan siswa dan seluruh warga sekolah akan pentingnya kebersihan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, mereka akan berinisiatif tidak membuang sampah sembarangan, mengambil sampah yang ditemui di jalan dan membuangnya pada tempat sampah yang telah disediakan. Program ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Peserta didik juga terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran berlangsung melalui daring. Maka kegiatan program Lisa menjadi salah satu proyek kegiatan murid melalui video, foto, atau poster yang mana dapat juga dipublikasikan pada masyarakat luas melalui mading digital yang berupa papan semerbak Lisa. Gerakan Lisa menanamkan kepedulian dan kesadaran bagi seluruh warga sekolah dan warga sekitar agar peduli terhadap lingkungannya sendiri, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui gerakan Lisa juga dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di sekitar. Program yang selanjutnya yaitu kita dapat menerapkan Mesa atau memilah sampah, yang dimana terdapat 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Yang pertama ada sampah organik, merupakan sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua ada sampah anorganik, merupakan sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya, botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sampah B3 yang merupakan sampah yang bahan-bahannya dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup seperti kaleng bekas racun serangga, baterai bekas, lampu bekas, dan sampah bekas masker. Biasanya, dalam hal memilah sampah ini, sudah hampir semua sekolah menerapkannya dengan memasang tempat sampah sesuai kategorinya, yaitu organik dan anorganik. Pentingnya mengajarkan siswa dalam hal memilah sampah sesuai kategori yang perlu diterapkan. Masih banyak siswa membuang sampah tanpa menyesuaikan kategori apa sampah yang dibuangnya. Selain itu, program Mesa atau memilah sampah ini harus dibiasakan agar selain diterapkan kepada lingkungan sekolah, siswa juga memiliki kesadaran dalam melakukannya di lingkungan lainnya. Program selanjutnya yaitu program Kirsa. Apa yang dimaksud dengan Kirsa? Kirsa ini merupakan singkatan dari kirim sampah. Kenapa program ini harus diterapkan di sekolah dasar? Karena pada dasarnya masih banyak ditemukan dari beberapa sekolah yang masih melakukan pembakaran sampah plastik yang menumpuk di sekolahnya. Sampah yang menumpuk tidak dibuang ke tempat pembuangan yang seharusnya, melainkan sampah yang menumpuk itu dibakar oleh pihak kebersihan sekolah. Sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi kita, karena pembakaran sampah plastik itu akan menyebabkan beberapa dampak yang tidak baik, entah itu terhadap lingkungan maupun terhadap anggota tubuh manusia. Dengan membakar sampah plastik akan memicu terhadap paparan zat dioksin, di mana ketika zat tersebut terhirup oleh manusia, maka akan menyebabkan batuk, hidung terasa perih, bahkan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu penyakit kanker dan gangguan pernapasan. Maka dengan mengadakan program Kirsa ini, semoga dapat membantu mengurangi pencegahan bahaya yang diakibatkan oleh asap sampah plastik yang dibakar. Lalu, kemanakah sampah itu harus dikirim? Nah, sampah-sampah plastik yang sudah menumpuk bisa dikirimkan ke waste for change.
di mana Waste for Change ini merupakan perusahaan yang bergerak untuk memberikan solusi mengenai pengelolaan sampah di Indonesia yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Adapun hal yang harus diperhatikan ketika akan mengirimkan sampah, yang pertama, pilah terlebih dahulu sampah yang akan dikirim oleh pihak sekolah. Sampah yang bisa dikirim adalah sampah jenis anorganik. Kemudian yang kedua, pihak sekolah mengisi form mengenai data diri atau data sekolah serta alamat sekolah pada web Waste for Change. Kemudian yang ketiga, setelah mengisi data, maka selanjutnya adalah pihak sekolah melakukan pengemasan terhadap sampah yang akan dikirim. Dan yang terakhir, kirim sampah melalui jasa ekspedisi ke fasilitas daur ulang Waste for Change. Tidak semua sampah dapat terurai dengan tanah dalam waktu cepat. Ada jenis sampah anorganik yang tidak dapat membusuk, sulit terurai di tanah, dan menimbulkan pencemaran. Contoh sampah anorganik adalah kertas, plastik, kaleng, dan sebagainya. Nah, sampah jenis inilah yang harus dikelola dan dimanfaatkan kembali. Teman-teman, berikut ini contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama, mendaur ulang. Daur ulang adalah pemrosesan bahan yang pernah dipakai, misalnya kertas, plastik, atau serat untuk mendapatkan produk baru. Contoh kegiatan mendaur ulang yaitu memanfaatkan sampah plastik untuk membuat barang kerajinan, atau memanfaatkan kain atau pakaian bekas untuk membuat karya seni kolase. Contohnya, membuat tas dan karpet dari plastik bungkus serbuk minuman, membuat pot penyemayan tanaman dari botol plastik bekas, membuat tempat alat tulis dari botol bekas, dan lain-lain. Yang kedua, membuat pupuk kompos. Satu lagi contoh pemanfaatan sampah adalah pembuatan kompos. Nah, khusus untuk pembuatan pupuk kompos ini, bahan yang digunakan yaitu sampah organik yang bisa membusuk. Sampah organik ini biasanya berasal dari sisa pengolahan makanan, sisa makanan dan bahan makanan, juga makanan yang basi. Contohnya, beberapa limbah dapur dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk alami. Oleh karena itu, daripada membuangnya di tempat sampah, kita justru bisa menguburnya di tanah tempat tumbuhnya tanaman. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menggunakan kembali barang-barang bekas. Menggunakan kembali barang-barang bekas berbeda dengan mendaur ulang, karena tidak membutuhkan proses daur. Ketika kita menggunakan kembali barang bekas, kita tidak perlu melakukan proses untuk mendapatkan produk baru. Misalnya, kamu menggunakan tong cat bekas atau cangkir rusak untuk dijadikan pot. Kamu tidak perlu menghancurkan atau mengolahnya terlebih dahulu, bukan? Tong cat bekas atau cangkir rusak bisa digunakan langsung untuk pot tanaman atau tempat menaruh kuas lukis. Nah, kita hanya menggunakan kembali barang-barang tersebut dalam fungsi yang berbeda. Nah, itulah 3 contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sampah.